Dalam sidang peninjauan kembali PK kasus Vina Eki yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu tanggal 11 September tahun 2024, 6 narapidana memberikan kesaksian mengejutkan terkait kekerasan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Para narapidana tersebut mengaku mengalami kekerasan fisik berupa tendangan dan penyiksaan saat mereka diinterogasi oleh Ibtu Rudiana selama proses penyidikan kasus ini. Salah satu narapidana mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana kerap menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa mereka memberikan pengakuan yang memberatkan. Saya ditendang berkali-kali, dipukul dan dipaksa mengakui hal-hal yang tidak saya lakukan. Kami disiksa secara fisik dan psikologis selama penyidikan, ujarnya dengan suara bergetar saat memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Narapidana lain juga menyampaikan hal serupa. Kami merasa ketakutan dan tertekan karena diperlakukan tidak manusiawi. Ibtu Rudiana menggunakan kekerasan sebagai cara untuk membuat kami tunduk dan mengakui tuduhan yang sebenarnya tidak benar, ungkapnya. Kuasa hukum para narapidana menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kami berharap agar pengadilan bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi para klien kami. Kekerasan yang dialami mereka adalah bentuk pelanggaran hukum yang tidak boleh terjadi di negara hukum seperti Indonesia, ujar pengacara tersebut. Sidang peninjauan kembali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan para narapidana tersebut akan menjadi bagian penting dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk meninjau kembali keputusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Ibtu Rudiana sendiri belum memberikan tanggapan terkait tuduhan yang disampaikan oleh para narapidana di persidangan. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka akan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya selama proses penyidikan kasus ini. Kasus Vina Eki sendiri telah menarik perhatian publik, terutama karena adanya dugaan bahwa penyidikan dalam kasus tersebut tidak dilakukan secara adil. Sidang peninjauan kembali ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta baru dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Saya langsung ditarik aja tuh Pak ke depan dong. Ya di sini golongan teman-teman saya di situ tuh injek-injek Pak, cepat tuh. Injek-injek ke situ tendangin Pak sama Rudiana tuh Pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Saudara kenal nama saat itu? Enggak, polisi sampingnya ngomongnya, kamu tahu nggak ini yang dibunuh itu siapa? Anaknya bapak ini. Anak yang begitu disebut anaknya bapak ini, bapak yang disebut itu yang memukul saudara. Iya Pak. Apa yang dilakukan apa? Ditendangin Pak, diinjek-injek itu saya Pak, disetrumin. Yang menyetrumin itu bapak yang tadi? Bukan, kalau yang nyentumin ya, kalau yang nendang-nendang bapak korban Pak. Oh, yang tendang sama yang pukuli itu bapaknya yang dibilang bapaknya korban itu? Iya. Oke, terus? Nah, begitu saya dipindah tuh Pak di ruangan sampingnya. Sampai itu sama teman-teman tuh. Nah, habis itu lampu matiin. Nggak tahu ada lagi tuh Pak di depan saya tuh, dibubukin lagi, nggak tahu siapa, gelap posisinya Pak. Nah, habis itu lama tuh Pak nunggu di situ sambil ditembakin peluru karet itu telinga saya. Apa? Dia peluru karet siapa? Ditembakin ke telinga Pak. Ditembakin ke telinga? Ke telinga saudara, saksi? Iya. Di sebelah mana ya ditembak? Di sini Pak, yang bolong ini Pak. Di bolongnya? Terus apa yang saudara rasakan sesudah ditembak? Sakit Pak. Sakit? Berdarah atau apa maksud saya? Berdarah. Oh. Hanya saudara saja atau kepada yang lain juga? Saya saudara lihat? Nggak tahu, kalau yang lainnya ngerasain kayak gitu enggak. Terus apalagi yang saudara? Ya, saya habis itu terus udah tuh di situ, terus jam berapa ya, habis jam 7-an, kurang lebih jam 7-an itu kita dikeluarin semua tuh Pak, suruh jalan bebek menuju ke depan sel. Habis itu di situ tuh si Hadi digembok. Siapa? Hadi? Iya. Yang hanya Hadi doang nggak pakai gembok kena ini? Iya. Yang lainnya kan cuma dipukulin pakai penggaris aja Pak. Oh, nggak pakai gembok lagi? Enggak. Oke, ya terus? Nah, kalau di situ pas Hadi tuh, saya posisinya di samping Hadi juga Pak, pas waktu menarik gembok. Saudara lihat Hadi ketika pakai gembok dipukulkan ke kepala itu, saudara lihat? Lihat Pak, darah juga muncrat Pak. Dari situ tuh. Nah, terus di situ langsung tuh cari kopi tuh, polisi tuh sibuk nyari kopi. Terus dibubukin pakai kopi itu palanya. Nah, dari situ nggak tahu siapa ngomong minta air kencing, minta minum. Terus dikasih tuh air kencing tuh Pak. Di situ kita tuh dikasih air kencing, suruh minum itu. Nah, terus sampai jam berapa? Itu jam 2 kalau nggak salah, jam 3-an itu kita dibawa lagi Pak ke ruangan reskrim. Di situ tuh
di ruangan reskrim jam 2 atau jam 3-an tuh. Ya, nggak tahu itu berkas apa, tapi udah jadi Pak, berkas tuh surat tanda tangan itu. Oh, jadi jam 2 itu berkas sudah jadi. Udah. Seperti ini bukan berkas ya? Seperti ini yang saudara lihat? Nggak tahu Pak, pokoknya model begitu sih. Ya model begitu, cuma kurang tahu juga. Saudara pada saat bisa dikonfirmasi yang mulia bisa ini tanda tangan saudara? Iya Pak. Hah? Iya. Itu juga terpaksa penantangan juga Pak. Tangan saudara ya? Iya. Karena udah nggak kuat Pak. Ini tanda tangan saudara? Iya, karena udah nggak kuat. Ketika saudara diberi suruh tanda tangan sudah posisi kayak begini jadi? Iya Pak. Jam berapa itu? Kurang lebih jam 2 jam 3-an Pak. Sebelumnya saudara tidak pernah diperiksa? Nggak pernah Pak. Tahu-tahu sudah dihadirkan dengan kondisi begini hanya saudara ditanda tangan? Siapa? Jadi saudara tidak pernah ditanya seperti pertanyaan-pertanyaan ini? Enggak. Apakah saudara sehat? Apakah Enggak. saudara melakukan apa? Saudara tidak pernah ditanya? Enggak. Tanda tangan di mana? Tanda tangannya bagaimana? Di mana? Di mana tanda tangan BAP-nya? Tanda tangan BAP-nya di mana? Di situ di ruangan reskrim kalau nggak salah. ruangan reskrim. Iya, seingat saya di ruangan reskrim. Dengan posisi ini sudah jadi, sudah terketik ya? Iya, Bukan di Johnson ya? bukan.